Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama saya di dalam Rema Renungan Malam. Dan Rema kali ini saya angkat dari kisah Hana di dalam kitab 1 Samuel, khususnya 1 Samuel 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Siapakah Hana? Hana, seorang istri yang hidup di suatu masa dan budaya yang menganggap bahwa kemandulan itu sebagai dosa atau sebuah kutuk dan hukuman dari Tuhan. Dan ternyata Hana ini mandul. Karena itu, ia menjadi bulan-bulanan Penina, istri kedua dari suaminya Elkana yang sudah melahirkan anak. Inilah sumber utama penderitaan Hana yang sangat mendalam yang berlangsung bertahun-tahun. Meskipun suaminya Elkana begitu mengasihi Hana, itu tidak lagi cukup untuk mengobati luka hatinya akibat perbuatan Penina. Begitu sedihnya Hana, sebab sepertinya tidak ada seorang pun yang mengerti perasaannya. Sampai suatu kali saat ia ada di rumah Tuhan dan berdoa, ia sudah tidak bisa lagi berkata-kata, hanya menangis terseduh-seduh. Sampai-sampai seorang imam pun, yakni Imam Eli, menyangka bahwa Hana ini sedang mabuk karena mulutnya bergerak-gerak namun tidak ada kata-kata yang terdengar. Luka hati seperti yang dialami oleh Hana mungkin juga terjadi dalam hidup kita, meski mungkin diakibatkan oleh peristiwa yang berbeda. Tidak ada yang mengerti perasaan kita. Bahkan mungkin seperti Hana, kita pun disalah mengerti. Namun jangan menyerah saudaraku, mari belajar dari Hana ini. Pertama, mari datang kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Manusia, bahkan seorang hamba Tuhan atau pendeta, belum tentu mengerti. Sebaliknya, bisa saja kita disalah mengerti. Tetapi tidak dengan Tuhan. Dia maha mengerti, dan di dalam kekuasaannya, Dia sanggup menolong engkau dan saya, seperti yang dilakukannya kepada Hana. Kedua, datanglah dengan apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Dia maha tahu, itu betul. Tetapi Dia pun ingin kita mengekspresikan diri kita di hadapannya. Tidak jaim saudaraku. Dan pada akhirnya kita mengerti dan kita tahu bahwa Hana menerima Samuel, seorang yang begitu berguna dalam rumah Tuhan dan menjadi pribadi yang setia. Doa yang lahir dari kehancuran dan kejujuran akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari belajar dari Hana. Kita pun datang kepada Tuhan. Kita belajar jujur di hadapannya, menyampaikan seluruh isi hati kita. Dan saya percaya di dalam kedaulatannya, Dia akan menjawab doa-doa kita seperti dan sesuai dengan kehendaknya, karena Dia Allah yang maha tahu dan maha mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang maha tahu dan maha mengerti. Namun Engkau juga ingin kami mengekspresikan isi hati kami di hadapan-Mu. Bersyukur karena Engkau begitu baik atas hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami. Biarlah kami belajar untuk mengandalkan Engkau dan bukan mengandalkan manusia. Kami mendatang mengutamakan Engkau dan bukan datang kepada manusia. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.